Selamat datang di Rumah Belajar Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Salve, semoga adik-adik sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberkati Tuhan. Adik-adik yang baik, tema pembelajaran kita kali ini adalah hak asasi manusia dalam terang kitab suci dan ajaran gereja. Sebelum melanjutkan pembahasan materi, mari kita lihat apa saja yang menjadi tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Ini tujuan untuk sikap religius dan sikap sosial. Selanjutnya, tujuan pembelajaran untuk aspek pengetahuan terdiri dari 6 poin. Untuk aspek keterampilan, silakan adik-adik memilih satu dari ketiga keterampilan berikut. Adik-adik yang baik, sekarang kita masuk dalam sesi kegiatan inti. Kita akan mendalami beberapa topik besar dalam kegiatan ini. Yang pertama, kita akan mendalami makna dan arti hak asasi manusia. Yang kedua, kita diminta untuk mengidentifikasi contoh-contoh pelanggaran HAM. Yang ketiga, kita menganalisis apa yang menjadi penyebab atau latar belakang munculnya tindakan pelanggaran hak asasi manusia. Yang keempat, kita akan mempelajari profil beberapa tokoh pejuang HAM, sejarahnya, apa yang mereka lakukan, dan juga kita akan merumuskan pesan atau pandangan kitab suci dan ajaran gereja berkaitan dengan HAM. Dan poin refleksi terakhir nanti kita akan mengidentifikasi jenis-jenis perbuatan atau tindakan yang bisa kita lakukan sebagai cara kita dalam memperjuangkan hak asasi manusia. Sekarang mari kita dalami makna dan arti hak asasi manusia. Perhatikan beberapa gambar ilustrasi berikut. Berdasarkan gambar-gambar yang ada, silakan adik-adik membuat refleksi mandiri. Apa itu hak asasi manusia? Berdasarkan gambar-gambar ini, coba temukan hak apa yang dilanggar. Setelah adik-adik mengamati beberapa gambar ilustrasi, bisakah adik-adik merumuskan apa itu hak asasi manusia? Berikut saya akan memberikan beberapa kata kunci berkaitan dengan makna atau arti hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar, hak prima, yang dimiliki oleh semua orang sejak lahir. Hak ini merupakan karunia Allah, pemberian Allah, yang tidak boleh dirampas atau diambil oleh siapapun dan dengan alasan apapun. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, dapatkah adik-adik mengidentifikasi jenis pelanggaran HAM yang terjadi di sekitar kita? Bagaimana kasusnya? Dan hak apa yang dilanggar dalam kasus tersebut? Adik-adik yang baik, setelah kita melewati beberapa tahapan pembelajaran, bisakah kamu merefleksikan dan menemukan apa yang menjadi penyebab, apa yang menjadi akar dari terjadinya pelanggaran HAM? Saya menemukan beberapa alasan mengapa terjadinya pelanggaran HAM. Silakan adik-adik merefleksikan dan menemukan alasan-alasan lain sejauh hal itu nyata dan bisa dipertanggungjawabkan. Berikut saya akan menampilkan beberapa tokoh pejuang HAM, baik dari tingkat nasional maupun pada tingkat internasional. Adik-adik diberi tugas mandiri untuk mencari tahu seperti apa kisah hidup mereka, seperti apa profil mereka, upaya-upaya mereka dalam perjuangan menegakkan hak asasi manusia. Adik-adik bisa memilih
satu dari beberapa tokoh berikut. YB Mangunwijaya, Mother Teresa, Munir, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela. Sekarang mari kita dalami apa pandangan gereja dan ajaran kitab suci tentang hak asasi manusia. Kita akan mendalami beberapa perikop kitab suci yang berbicara tentang hak asasi manusia. Yang pertama, Yesaya bab 10 ayat 1 sampai 2. Dalam perikop ini terlihat jelas kecaman terhadap siapa saja yang menentukan ketetapan-ketetapan yang tidak adil untuk menghalangi orang-orang lemah mendapatkan keadilan. Selanjutnya kitab Keluaran bab 3 ayat 7 sampai 8 yang memperlihatkan keberpihakan Allah terhadap kesengsaraan umatnya Israel, dan Allah datang untuk melepaskan mereka. Perikop kitab suci yang berbicara tentang hak asasi manusia dapat kita jumpai juga dalam Yohanes bab 8 ayat 1 sampai 11, di mana dikisahkan tentang seorang wanita yang kedapatan berzina, namun justru mendapat pengampunan dari Yesus. Selanjutnya mari kita lihat pandangan gereja tentang hak asasi manusia, terutama sebagaimana yang tertulis dalam dokumen Gaudium et Spes artikel 29. Yang pertama, semua orang memiliki kodrat asal yang sama, yakni citra Allah. Yang kedua, semua orang telah ditebus oleh Kristus melalui korban kudusnya di salib. Yang ketiga, semua orang mengemban tugas atau panggilan yang sama, yakni mewartakan kerajaan Allah. Yang keempat, kesamaan martabat manusia di hadapan Tuhan mewajibkan kita untuk memperlakukan semua orang secara sama pula. Lebih lanjut, dokumen ini menulis, karena itu semua bentuk diskriminasi harus ditolak. Adik-adik yang baik, demikian saja proses pembelajaran kita kali ini. Semoga tayangan video pembelajaran yang singkat ini bisa membawa adik-adik pada suatu pemahaman yang lebih tepat dan sempurna tentang hak asasi manusia, terutama yang berkaitan dengan makna dan arti HAM. Yang kedua, apa yang menjadi latar belakang atau penyebab terjadinya pelanggaran HAM. Kemudian adik-adik juga bisa mengidentifikasi dengan jeli kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di sekitar kita. Kemudian juga semoga adik-adik bisa merasa terinspirasi dari perjuangan beberapa tokoh penegak HAM. Kemudian yang paling penting adalah adik-adik bisa menemukan apa pesan kitab suci, apa pesan ajaran gereja Katolik berkaitan dengan hak asasi manusia. Dan pada poin yang terakhir, kemudian ada niat, ada upaya konkret dari adik-adik sekalian untuk hidup selalu memperjuangkan hak asasi manusia. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Salve, salam sehat dan tetap semangat.